Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di doa pagi kali ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, mari sucikan, kuduskan hati kami. Lawat hati kami Tuhan, lawat pikiran kami. Kami hendak berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami hendak memuji dan menyembah Engkau di atas gunung kudus-Mu Tuhan. Mari bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memuji dan menyembah Engkau. Amin. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dalam hidup kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Mari sama-sama panggil namanya Yesus.
mari naikkan pujian Tuhan di hadapan-Nya. Oh Yesus, Kau berarti bagi kami sembah Kau. Shikara lama ya lama ya sini kira lama ya su. Kami sembah. Oh Rabakaya Rabatakaya Labaya Labaya Sikara Labaya Labaya Shikara Labaya Labaya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu
Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat semua penyertaan-Mu selama 1 tahun ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau baik ya Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biar Engkau berbicara lewat firman-Mu ya Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan buat setiap yang lemah dan goyah Tuhan. Biar kami mendapatkan kekuatan lewat firman-Mu ya Tuhan. Biar hari ini kami berdoa ya Tuhan, setiap telinga yang mendengarkan akan mendapatkan sebuah kebenaran yang akan memerdekakan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Tanpa terasa kita sudah tiba di ujung dari tahun 2023, kita sudah tiba di bulan terakhir Bapak Ibu ya. Kita lihat suasana Natal sudah di mana-mana ya. Kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Pagi hari ini saya mau rindu membagikan bagaimana 3 orang Majus kayak gitu ya. Mereka punya sebuah pertanyaan di hati, kapan kami akan bertemu dengan Sang Raja ya. Saya rasa ini momen yang tepat untuk kita semua sama-sama belajar dari kisah 3 orang Majus ini yang saya tahu akan memperlengkapi kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita buka bersama dalam Matius pasal yang kedua. Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di tempat masing-masing, mari kita buka firman Tuhan ini supaya setiap firman yang kita baca, kata firman Tuhan, iman akan timbul dari pendengaran akan firman Kristus hari ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Matius 2 ayat 1 sampai ayat 11. Judul perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan imam ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7 Bapak Ibu, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Katakan amin Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana perjalanan 3 orang Majus untuk bertemu dengan Sang Raja ya. Bapak Ibu, kalau saya baca sejarahnya bagaimana orang-orang Majus mencari
cara untuk bertemu dengan Yesus Sang Raja, mereka tuh harus menempuh sekitar 4.000 kilometer Bapak Ibu. Jarak yang sangat jauh, dari Jakarta sampai ke Bali aja baru 1.600 kilometer. Itu kalau naik pesawat 30 menit mungkin sampai. Tapi ini orang-orang Majus harus jalan kaki Bapak Ibu. Mungkin mereka jalan kaki waktu itu, mungkin mereka naik unta, tapi sebuah perjalanan yang panjang Bapak Ibu. Nah, orang-orang Majus ini juga punya sebuah pertanyaan, kapan kami bertemu dengan Sang Raja? Kapan akhirnya kita akan berjumpa dengan Sang Raja? Nah, yang menjadi pertanyaan saya hari ini, kok bisa ya orang-orang Majus itu tahan berjalan? Ya, kok bisa mereka terus berjalan? Mungkin hari itu mereka lihat bintang di langit, bintang timur yang mereka lihat itu mungkin kadang-kadang gak terlihat Bapak Ibu. Karena malam, karena cuaca yang buruk. Tapi mereka terus berjalan Bapak Ibu. Nah, ada 3 hal yang membuat seseorang, dalam hal ini kita belajar dari orang-orang Majus. Apa yang membuat orang-orang Majus itu terus berjalan maju? Apa yang membuat mereka terus berjalan untuk bertemu dengan Sang Raja? Yang kita hari ini mau pelajari sebagai orang Kristen, kenapa kita harus terus berjalan maju sampai kita berjumpa dengan Tuhan? Ya, hal yang pertama adalah firman Tuhan katakan di ayat yang pertama, orang-orang Majus itu melihat bintang dari timur. Ya, dikatakan waktu mereka melihat, orang-orang Majus ini mungkin adalah ahli-ahli bintang astrologi pada zaman itu. Nah, waktu mereka lihat bintang itu ada sebuah arti yang mereka dapat, sehingga mereka punya sebuah kerinduan, kami kepengen kayak gitu ya, bertemu dengan Sang Raja yang dikatakan, yang dinubuatkan itu. Dan kemudian waktu mereka mulai berjalan, kadang-kadang bintang itu gak kelihatan Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama yang orang Majus itu terus membuat mereka terus berjalan adalah mereka itu punya visi Bapak Ibu. Ya, mereka punya visi. Visinya apa? Untuk hari itu bagi orang Majus, visinya mereka adalah lihat bintang timur itu. Waktu mereka lihat bintang timur itu ke arah kanan, mereka ke kanan. Waktu mereka lihat bintang timur itu ke arah kiri, mereka ke kiri. Waktu mereka gak kelihatan bintang itu, mereka menunggu, mereka menanti-nantikannya. Nah, apa yang kita bisa aplikasikan hari ini buat hidup kita? Bapak Ibu sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus hari ini, apa yang membuat kita akan terus berjalan untuk mengikuti Tuhan? Apa yang mendorong kita untuk terus setia sampai akhir? Hal yang pertama adalah kita harus punya visi Bapak Ibu. Fokuslah kepada visi. Visi yang mana? Visi yang datangnya dari Tuhan. Rasul Paulus menuliskan dalam firman Tuhan bahwa terhadap penglihatan yang dari Tuhan itu tidak sekalipun dia tidak taat. Satu kali dia melihat dan berjumpa dengan Tuhan, satu kali pertemuan itu mengubahkan seluruh arah hidupnya. Dia terus ikut visi itu, dia terus fokus kepada visi itu. Hari ini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu sedang mengikuti Tuhan hari ini, mungkin Bapak Ibu kehilangan arah, mungkin Bapak Ibu kehilangan visi. Bapak Ibu gak tahu kenapa hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini hari ini. Bapak Ibu bingung apa yang Bapak Ibu kerjakan di tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu, pelayanan Bapak Ibu mungkin, apa yang Bapak Ibu sedang lakukan hari ini. Saya dorong Bapak Ibu hari ini, mari kita kembali kepada visi Tuhan yang memanggil kita semua untuk memulai perjalanan rohani kita dengan Tuhan. Mari kita ingat lagi kembali suara yang memanggil kita, mari ikut aku. Suara yang pertama kali berkata, maukah engkau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Kita kembali kepada visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita kembali kepada firman yang memanggil kita. Mari kita kembali arahkan mata kita kepada fokus itu, kepada visi itu. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang terhilang, kehilangan visi, Bapak Ibu mungkin sendirian, Bapak Ibu harus ingat 3 orang Majus berjalan begitu jauh, berhari-hari, berminggu-minggu. Kadang dia gak lihat bintang timur itu, tapi dia terus berjalan Bapak Ibu, dia nanti-nantikan
bintang timur itu muncul. Bapak Ibu, hari ini gak perlu susah payah seperti orang Majus harus berjalan bertemu dengan Tuhan, untuk cari jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita gak perlu bersusah payah jalan begitu jauh. Yesus hanya bisa kita temui sejauh doa Bapak Ibu. Hanya dengan kita berdoa kita bisa bertemu dengan Sang Raja. Kita gak perlu jalan begitu jauh kayak gitu ya. Kita hanya perlu tutup mata kita, lipat tangan kita, menyingkir sejenak dari semua kesibukan kita. Kita berdoa, kita cari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan beritahukanlah kepada kami hamba-hambamu ini apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi visi-Mu dalam hidup kami. Beritahukanlah supaya kami tahu kami hendak berjalan ke arah yang mana. Ya, hanya sejauh doa Bapak Ibu. Ya, hal yang kedua, apa yang membuat orang Majus itu terus berjalan yang hari ini kita bisa praktekkan? Mereka terus berjalan di dalam ketekunan dan kesetiaan Bapak Ibu. Dia terus jalan kayak gitu ya. Mungkin di tengah malam dia gak lihat bintang, dia udah capek kayak gitu ya. Tapi mereka bertiga saling menguatkan. Ayo kita kuatkan diri kita. Kita punya visi mau bertemu dengan Sang Raja. Kita punya visi mau datang menyembah Dia. Hari ini kita belum ketemu. Hari ini kita belum sampai kepada tujuan. Kita tekun. Kita katakan kepada diri kita, mari Bapak Ibu katakan kepada diri Bapak Ibu saat ini, satu kali lagi, satu langkah lagi, tekun sekali lagi, setia sekali lagi. Mari berdoa sekali lagi. Kita jangan bilang kemarin sudah berdoa, dulu sudah berdoa, udah lama kita berdoa, kok gak ketemu-ketemu dengan jawaban doa, kok gak ketemu-ketemu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, satu kali lagi melangkah, satu kali lagi setia, satu kali lagi tekun. Karena kalau Alkitab tuliskan bagaimana orang Majus menempuh jarak yang begitu jauh, mereka pada akhirnya bertemu dengan Tuhan Sang Raja. Maka hari ini kita pun akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan berjumpa dengan jawaban doa. Kita akan bertemu dengan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat Tuhan menggenapi apa yang menjadi visinya dalam hidup kita. Ya, jadi yang pertama fokuslah kepada visi. Yang kedua, berjalanlah dalam ketekunan dan kesetiaan. Dan apa yang akan kita lakukan waktu kita ketemu dengan Tuhan? Apa yang akan kita lakukan waktu kita berjumpa dengan Tuhan? Apa yang akan kita lakukan waktu kita berdoa dan datang kepada Dia? Orang Majus mengajarkan waktu dia bertemu dengan Yesus Sang Raja itu, dia gak datang dengan permintaannya Bapak Ibu. Dia gak datang dengan tuntutannya. Atau dia gak datang dengan hasil bahwa Tuhan Raja, aku udah jalan begitu jauh kayak gitu ya, aku udah bayar ini, aku udah lakukan ini, aku udah ini, mana sekarang apa yang akan engkau balas buat kami? Dia gak begitu Bapak Ibu. Tapi waktu dia datang, dia ketemu dengan Sang Raja lewat doa. Waktu itu dia datang menyembah Tuhan, langsung kita lewat doa kita bertemu dengan Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kita lakukan? Orang Majus ajarkan, bawalah persembahan. Mereka membawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Saya catat di sini apa maksud dari emas, kemenyan dan mur yang mereka bawa kepada Tuhan hari itu. Emas melambangkan kemurnian hati Bapak Ibu. Jadi waktu kita datang menyembah Tuhan, bawalah kemurnian hati. Datanglah apa adanya kepada Tuhan. Minta Tuhan sucikan, sunatkan hati kita, tahirkan hati kita, supaya waktu kita datang kepada Tuhan kita murni ingin bertemu Tuhan. Jangan kita memberi persembahan karena punya embel-embel supaya Tuhan berkati kita, atau waktu kita melayani Tuhan kita punya embel-embel supaya Tuhan melayani kita juga. Enggak, datang kepada Tuhan, berikan emasmu kepada Tuhan, berikan kemurnian hatimu kepada Tuhan, berikan hati yang tulus dan murni kepada Tuhan. Dan kemudian mur melambangkan kematian daging Bapak Ibu, ya. Jadi waktu kita datang menyembah kepada Tuhan, kita harus mati terhadap kedagingan kita. Jangan datang dengan ego kita, ya. Jangan datang dengan aku kita yang besar. Waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada aku Tuhan, keluargaku Tuhan, pekerjaanku Tuhan, mimpiku Tuhan, visiku Tuhan. Tapi hendaklah kita mengalami sebuah kematian daging. Hendaklah kita menyalibkan diri kita.
Jangan berdoa untuk egomu, tapi berdoa, Tuhan, seperti Maria berdoa, jadilah kepadaku seperti apa yang kau kehendaki ya Tuhan. Hari ini kita bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan visimu dalam hidupku, biar aku melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu ya Tuhan. Kita bawa mur kematian daging kita. Kita ampuni orang yang bersalah kepada kita. Harusnya kita yang benar kayak gitu ya. Harusnya kita yang bisa menang. Tapi kita salibkan diri kita. Kita bilang enggak, kita ini mau jadi hamba Tuhan. Kita alami kematian daging. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan mur kepada Tuhan. Kita mempersembahkan kemenyan yang mewakili bahwa Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita mau menyembah Tuhan karena Engkau memang layak untuk disembah. Sehingga waktu 3 orang Majus mereka datang kepada Tuhan, mereka membawa emas, kemenyan dan mur. Mereka bawa, Tuhan Engkau Raja, Engkau yang layak. Kami ini gak bisa membanggakan semua apa yang kami sudah lakukan, tapi kami mau mempersembahkan yang benar kepada Tuhan. Sehingga hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencari Tuhan, rindu bertemu dengan Sang Raja, rindu melihat doa-doa Bapak Ibu dijawab oleh Tuhan, mari kita ubah cara kita datang berdoa dan menyembah Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, jangan datang dengan tuntutan Bapak Ibu. Mari datang dengan hati yang murni. Mari datang dengan hati yang tulus menyembah kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi saya simpulkan hari ini di ujung tahun, bulan Desember ini, mari setiap kita fokus kepada visi, ya. Fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sempat terhilang dalam perjalanan kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tidak perlu seperti orang Majus jalan begitu jauh untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu hanya perlu tutup mata, menyingkir sejenak dari kesibukan Bapak Ibu, ambil waktu untuk berdoa Bapak Ibu. Dan yang kedua, mari kita tekun, mari kita setia, sampai kita berjumpa dengan Tuhan, sampai jawaban doa itu diturunkan dalam hidup kita, sampai janji-janji Tuhan itu digenapi. Dan kalau kita datang menyembah kepada Tuhan, saya dorong Bapak Ibu hari ini, mari datang dengan hati yang murni. Mari datang dengan menyalipkan kedagingan kita. Tinggalkan semua yang menjadi akunya kita. Datang cari Tuhan Bapak Ibu, cari kehendaknya, cari visinya, cari apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya akhiri sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau berdoa hari ini terlebih dahulu. Saya tahu Tuhan taruh di hati saya. Mungkin pagi hari ini ada Bapak Ibu yang kehilangan Tuhan, kehilangan visi. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih, ada yang sedang sendirian hari ini. Gak sengaja Bapak Ibu lihat tayangan ini. Bapak Ibu merasa lonely, merasa sendirian, tidak ada yang peduli. Saya mau bilang Bapak Ibu, mari waktu Anda mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari katakan, Tuhan, aku rindu bertemu dengan Engkau. Menyingkir sejenak Bapak Ibu, tutup matamu berdoa, katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan, aku mau bertemu dengan Engkau. Di dalam kesendirianmu hari ini saya berdoa, Anda akan menemukan Tuhan. Cari sebuah gereja lokal, cari komunitas rohani, cari keluarga rohani. Dan kalau Anda gak menemukannya di tengah-tengah Anda, hubungi kami hari ini. Hubungi kami dan berkata, aku mau cari komunitas rohani, aku mau menemukan keluarga rohani. Supaya kita semua sama-sama berjalan sampai kita menyelesaikan apa menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hamba selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan, dalam perjalanan setiap pribadi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa supaya visi itu semakin tajam dalam hidup kami hari ini. Supaya mata kami terus mengarah kepada visi. Jangan kami menjadi distraction ya Tuhan. Ada banyak perhatian dalam kehidupan kami. Ada banyak yang membuat kami teralihkan fokus kami Tuhan. Mungkin tekanan kehidupan, mungkin
tantangan-tantangan kehidupan. Mungkin hal keuangan menjadi begitu tekanan dalam kehidupan kami. Kami khawatir akan banyak hal Tuhan. Membuat kami gak bisa lagi melihat bintang dari timur itu. Gak bisa melihat lagi visi dari Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya hari ini Tuhan, Engkau menguatkan kembali setiap kaki yang sudah gak kuat lagi untuk melangkah, supaya mereka kembali kuat melangkah Tuhan. Dan setiap mata yang sudah gak bisa lagi melihat kepada visi, biar mata itu kembali melihat kepada visi yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami mau berdoa hari ini, kami mau menyembah Tuhan. Mari kita katakan lagu ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita datang menyembah Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ajak Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita katakan kita mau berikan Tuhan semua yang berharga, semua yang mulia dari hidup kami hari ini, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Biar musik saja yang nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu, saya tahu mungkin di bulan Desember ini, di akhir tahun ini, Bapak Ibu rasa Bapak Ibu gak mampu lagi melangkah, begitu berat dalam kehidupan hari ini. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, waktu 3 orang Majus berjalan dari jauh menuju kepada Yerusalem, mereka menempuh jarak yang nggak dekat Bapak Ibu, jauh Bapak Ibu. Mereka nggak tahu kapan bertemu dengan Sang Raja. Mereka bertanya-tanya. Hari ini Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu, hari ini ada dalam sebuah pergumulan. Bapak Ibu gak kuat lagi untuk melangkah. Tekanan-tekanan kehidupan begitu berat. Bapak Ibu rasa kok Tuhan belum menjawab ya. Sudah Desember kok Tuhan belum menjawab. Ada banyak tantangan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu hari ini, mari kita kuatkan hati kita sekali lagi. Mari datang kepada Tuhan sekali lagi. Jangan tawar hatimu. Jangan kehilangan pengharapanmu. Jangan kehilangan imanmu kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari sekali lagi saya ajak Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini ada dalam keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu gak kuat lagi melangkah, Bapak Ibu hampir kehilangan harapan. Bapak Ibu merasa kapan aku akan berjumpa dengan janji-janji Tuhan itu. Bolehkah Bapak Ibu angkat tangan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Letakkan tanganmu di dadamu hari ini. Saya rindu berdoa hari ini supaya Tuhan memegang setiap tangan Bapak Ibu hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Untuk setiap hati yang goyah ya Tuhan. Untuk setiap hati yang remuk hari ini. Untuk setiap kaki yang sudah tidak kuat lagi melangkah. Untuk setiap hati yang telah hampir menjadi tawar. Tapi hari ini waktu dia dengar firman Tuhan ini, dia tahu bahwa ada harapan. Ujung dari perjalanan ini, Anda Bapak Ibu pasti bertemu dengan Sang Raja. Kuatkan kakimu sekali lagi. Kuatkan harapanmu sekali lagi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar tangan Raja di atas segala raja, Gembala agung kami ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu ya Bapa. Pegang tangan hamba-hamba-Mu yang gak kuat lagi ini Tuhan. Teguhkan setiap kaki-kaki yang tidak kuat melangkah. Supaya sekali lagi Bapak Ibu akan melangkah. Sekali lagi mari kita berdoa. Sekali lagi masuk ke ruang Maha Kudus. Bawalah persembahan kepada Tuhan. Jangan bawa egomu. Jangan bawa kebutuhanmu. Jangan bawa komplainanmu.
Bawalah hati yang murni kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menyembah-Mu lewat hidupku. Aku mau menyembah-Mu lewat pekerjaanku. Aku mau menyembah-Mu lewat pelayananku Tuhan. Aku rindu hidupku ini menyenangkan Tuhan. Mari kita fokus bawa emas kita kepada Tuhan. Bawa kemenyan kita kepada Tuhan. Dan mari kita mati buat diri kita sendiri. Ampuni orang yang bersalah kepada Bapak Ibu. Jangan bertengkar. Jangan berselisih satu sama yang lain. Jangan marah, jangan pahit. Lepaskan itu semua. Waktu kita lepaskan itu, kita sedang membawa mur bagi Tuhan. Membawa kematian daging kita kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kepada setiap Bapak Ibu yang hari ini membutuhkan Engkau Tuhan. Dimanapun mereka berada hari ini. Di tengah-tengah kesendirian mereka hari ini. Hamba berdoa, jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, pegang tangan mereka. Berikan kekuatan hari ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Roh Kudus berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus. Berikan kekuatan. Berikan harapan yang baru. Berikan kasih yang baru. Buat hati-hati yang hari ini sedang tawar. Desember ini Tuhan memberikan kasih yang baru buat Bapak Ibu. Mari kita tutup doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita katakan, ku berikan semua yang terbaik ya Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.